saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada tamu undangan kita, Bapak Menteri Dalam Negeri. Kami dapat info beliau punya 3 acara yang harus dibatalkan karena menghadiri acara kita. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah serta rahmatnya kita sekalian dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Khatamul Anbiya, penuntun jalan cahaya, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali sambutan ini masih dalam suasana Syawal yang mubarak ini, izinkan kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita dan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita tergolong sebagai manusia yang mendapatkan derajat fitri kembali. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita banggakan, Mas Mahfud, Bang Sarifudin, Bang Parman, Pak Rektor Profesor Watul Wahid. Bang Parman ini merangkap juga sebagai Ketua Yayasan Badan Wakaf selain daripada Kedua Dewan Pakar. Yang sama-sama kita hormati semua tamu undangan. Di sini tadi disebutkan ada Pak Sekjen Pak Tomsi, terima kasih Bang. Bang Rudi, terima kasih Bang. Dari Mandiri, dari TNI Polri juga banyak yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Para Wakil Ketua, Bang Sekjen, Bang Abdul Rahman, Wakil Ketua kita Dinda Rifki. Ini Dinda kita, ini Dinda yang membanggakan. Politisi muda yang smart dan santun. Hebat nih Dinda. Dan semua ketua-ketua DPW seluruh Indonesia, ketua DPD, ketua IKAPODI, dan lembaga-lembaga otonom, dan seluruh hadirin yang telah berkenan hadir hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Hadir juga bersama kita para senior. Di sini ada Bang Suhadi, makasih Bang. Ada Bang Herman, juga tadi saya lihat ada juga hadir di sini. Terima kasih. Dan juga Pak Ratu Dewa dan Pak Bursah, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur hari ini diizinkan Allah untuk menggelar acara pelantikan halal bihalal dan rakernas DPP IKUII dalam satu rangkaian selama 3 hari ke depan ini. Acara ini adalah manifest dari komitmen luhur dan ikrar batin kita untuk melanjutkan perjuangan para pendiri UII melalui organisasi IKUII yang sama-sama kita banggakan. Kita harus menyadari bahwa menjadi alumni bukanlah akhir dari segalanya, tetapi titik tolak untuk menenun bakti kita kepada umat. Apalagi kita adalah alumni dari kampus nasional tertua di Indonesia yang bernafaskan Islam. Kita semua mengetahui UII didirikan oleh pendiri Republik ini. Di situ ada Muhammad Hatta, ada Kiai Haji Wahid Hasim, ada Muhammad Rum, Muhammad Nasir, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, yang mendirikan ini sebelum kemerdekaan, tepatnya 8 Juli 1945. Mereka, para pendiri UII, bukan hanya membangun kampus, tetapi meletakkan batu pertama sebuah peradaban bangsa. Karena itu, sebagai alumni dalam diri kita melekat tanggung jawab sejarah dan amanah besar untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan. Saudara-saudaraku sekalian, tak banyak yang menyadari
bahwa dari rahim UII yang waktu itu masih bernama STI, Sekolah Tinggi Islam, lahir organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia, yaitu HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Organisasi ini didirikan oleh mahasiswa UII pada waktu itu bernama Lapang Pane. Ini menjadi bukti bahwa sejak awal UII telah menjadi ladang subur bagi tumbuhnya gerakan intelektual Islam yang berpikir maju dan berorientasi pada kemaslahatan umat dan bangsa. Para pendiri UII menginginkan kita untuk melanjutkan perjuangan mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana pesannya Muhammad Hatta. Pendidikan bukan semata-mata untuk mencari nafkah, tetapi untuk membentuk manusia beradab dan bertanggung jawab terhadap bangsanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, di tengah situasi kebangsaan dan situasi dunia yang didera banyak persoalan inilah, saatnya alumni UII harus hadir dengan gagasan, keteladanan, dan peran nyata. Bukan hanya sebagai penonton yang di pinggir jarak, tetapi maju ke depan sebagai pemimpin perubahan dan pemantik harapan. Sebagaimana UII didirikan tidak untuk mencetak intelektual yang duduk nyaman di atas menara Gading, tetapi turun ke medan juang, bergerak dan bertumbuh menjadi lentera umat. Dalam mengambil peran ini, UII memiliki modal yang tak ternilai. Kita memiliki modal intelektual, kita memiliki modal spiritual, dan memiliki modal moral. Apalagi kita semua tahu, alumni UII karakternya berani, bukan cuma sekedar lantang dalam kata, tetapi teguh dalam prinsip. Kita berani karena terbiasa berdiri di atas nilai, bukan hanya dalam arus kepentingan. Keberanian itu lahir dari tradisi panjang perjuangan, dari semangat keislaman yang mencerahkan dan semangat kebangsaan yang membebaskan. Ia bukan keberanian yang tumbuh sesaat, tetapi dibangun dari keyakinan bahwa perubahan besar hanya lahir dari mereka yang berani mengambil resiko, yang bersedia melangkah walau sendirian, walau memilih jalan lurus, walau tidak populer. Nah, karakter-karakter tersebut sudah tergambar dari tokoh-tokoh UII ketika mendapatkan amanah menduduki jabatan publik, baik itu di ranah hukum, ekonomi, politik, birokrasi, dan sosial, sebagaimana yang selama ini kita teladankan. Profesor Mahfud, Profesor Sarifudin, almarhum Ati Joal Kostar, Suparman Marzuki, Busromo Kodas. Di sini ada jaksa kebanggaan kita, Mas Sulianto. Ini jaksa yang membanggakan alumni UII. Sehingga dimanapun mereka berada, selalu membawa semangat untuk mengabdi, memperbaiki dan memberi makna. Ilmunya dipakai untuk melayani, bukan untuk menguasai. Kekuasaan dijadikan amanah, bukan alat untuk membungkam kebenaran. Teladan mereka harus kita semai. Keberanian yang dulu menggerakkan sejarah, kini harus menggerakkan masa depan. Keberanian yang dulu menyuarakan keadilan, kini harus menjadi ruh dalam setiap karya dan keputusan. Karena negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tapi sering kehilangan orang yang berani berbuat benar. Insya Allah kita semua yang hadir di sini diberikan semangat untuk itu. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah disampaikan jumlah alumni sudah lebih dari 130.000 orang. Secara organisasi, capaian tersebut terlihat dari terbentuknya kepengurusan IKUI hampir di seluruh penjuru tanah air. Di tingkat provinsi telah terbentuk 34 DPW, di tingkat kabupaten kota terbentuk 80 DPD, di tingkat prodi terbentuk 17 IKA Prodi, bahkan di Australia. Ke depan,
kita akan upayakan agar FKUI hadir dan terbentuk di seluruh wilayah Indonesia dan beberapa negara di luar negeri. Selain itu, kami juga sampaikan bahwa kita memiliki program unggulan, yaitu program beasiswa. Kita telah berhasil membantu adik-adik mahasiswa kita S1 yang jumlahnya ratusan, sudah kita bantu untuk beasiswa, dan para alumni yang S2 dan S3 sudah banyak yang sudah kita berikan beasiswa. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, demikianlah sambutan ini saya sampaikan. Mewakili DPP IKAUI, saya dan segenap pengurus mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang membantu terlaksananya acara ini. Terima kasih kepada para tokoh, tamu undangan, juga terima kasih kepada para sponsor. Ini alhamdulillah UI ini tidak pernah kekurangan sponsor. Terima kasih para sponsor. Dan tentunya kepada panitia, adik-adik panitia yang telah 2 bulan lebih menyiapkan acara ini dengan matang. Terima kasih. Akhirnya semoga Allah SWT memudahkan langkah kita dalam berjuang mewujudkan cita-cita UI. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah saya sampaikan, mohon maaf semuanya. Akhirul salam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UI Jaya, alumni hebat. UI Jaya, alumni hebat.